Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillah wabarakatuh. rabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang kembali mempertemukan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya mitra JC, apa kabar? Di kesempatan pagi hari semoga selalu sehat dan juga tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, masih dipancarluaskan di 107.6 FM dan masih disiarkan secara live di Facebook kami dan juga di YouTube, insya Allah di Radio Jakarta Islamic Center. Mitra JIC, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah tentunya di kesempatan pagi hari yang cukup cerah ini Allah pertemukan kita kembali dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga kita dan menguatkan iman Islam kita untuk senantiasa teguh kepada Islam dan juga tentunya senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa mitra jizir kesempatan pagi hari ini Kamis tentunya ada program yang senantiasa hadir menemani kita semua, yaitu adalah program penyuluh agama menyapa. Dan kali ini alhamdulillah sudah hadir narasumber kita itu Dr. Andes Kiai Haji Dalla Abdullah MKOMI, tentunya yang akan memberikan nasihatnya kepada kita, ilmunya kepada kita tentang hadapi wabah dengan wasilah amal soleh. Mitra Jisi, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di hari ini kita masih berada di tengah wabah yang belum tahu kapan akan berakhir ya Ustaz. Tentunya ini juga menjadi sebuah muhasabah juga untuk kita, dan apalagi kita juga mau ketemu Idul Fitri lagi ya Ustaz, Iya, ketemu Ramadan lagi tanpa terasa. Karena kemarin tahun lalu kita juga Ramadan ditemani wabah juga Ustaz ya. Iya. Dan ini adalah tahun kedua di mana wabah ini masih ada. Mudah-mudahan sebelum April mungkin ya sudah selesai ya, mudah-mudahan ya, Amin, mudah-mudahan. amin. Nah, tentunya Mitra JC, bagaimana cara kita senantiasa menghadapi wabah ini dengan sabar, dengan amal soleh yang tentunya akan membantu kita keluar dengan mudah insya Allah dari setiap hal yang terjadi menimpa diri kita. Dan alhamdulillah Ustadz Dalla Abdullah akan memberikan nasihat yang pada kita tentang hadapi wabah dengan wasilah amal soleh. Baik, tanpa berpanjang kata kita akan langsung sapa saja Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat. Amin. Dan tentunya aktivitas masih selalu sibuk di luar Ustadz ya? Ya, tetap dengan prokes pastinya. Tetap kita aktivitas jalan. Jadi jangan gara-gara pandemi ini semuanya beku ya. Tetap kita dengan mengikuti, mentaati protokol kesehatan tetap kita jalankan. Iya, jadi boleh keluar, tapi juga tentu harus dengan protokol kesehatan. Iya. Ya, baik, Ustaz, ini adalah materi yang menarik sekali tentang hadapi wabah dengan wasilah amal soleh. Jadi kan tentunya ada sebuah pertanyaan, bisa nggak sih amal soleh itu mencegah wabah atau memudahkan bencana yang menimpa diri kita? Nah, ini tentunya menjadi pertanyaan pembuka mungkin dan juga menjadi pertanyaan besar dari tema kita pada kesempatan hari ini. Sejauh mana amal soleh dapat membantu kita keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi? Silakan Ustaz, bisa kita mulai. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa Radio Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah di mana saja berada, dan Bang Robi yang menemani saya, ya, terima kasih. Dan kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih di tengah-tengah pandemi Covid-19, program penyuluh agama menyapa masih tetap berjalan. Dan ini yang patut kita syukuri, bahwa apapun kondisinya dakwah kita ini tidak boleh berhenti. Ya. Maka dengan semangat kita, insya Allah akan memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita.
Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, oleh pemerintah daerah, oleh para ulama, oleh para tokoh masyarakat, baik ormas-ormas Islam dan termasuk juga Pokjaluh ya, kelompok kerja penyuluh, dan yang di dalamnya para penyuluh agama Islam yang tersebar di seluruh Indonesia, yang jumlahnya itu puluhan ribu ya, seluruh Indonesia itu. Semuanya mereka bergerak dalam rangka bagaimana kita mencegah, melawan wabah COVID-19 ini dengan berbagai upaya ya. Dari mulai pemerintah menginstruksikan, mengajak, menyeru kita semuanya agar menerapkan 3M gitu ya. Sekarang dilebarkan lagi itu protokol kesehatannya jadi 5M kan. Jadi 5M. Kita tetap disiplin untuk memakai masker ya. Ya sekarang ini kan lagi ngomong jadi maskernya nih dicopot dulu ya, bukan tidak pakai masker ini ya. Ya, jadi itu tetap kita harus lakukan di mana saja kita berkumpul dengan orang-orang itu. Masker itu harus menjadi kewajiban kita sehingga kita nanti akan menjadi nyaman ya, berdamai ya dengan keadaan yang awal-awalnya kita pakai masker ini kayaknya bagaimana gitu, ribet banget, tapi ya lama-lama sekarang kita udah mulai nyaman ya. Bahkan kalau ke rumah nggak pakai masker itu, wah ada yang ketinggalan, udah ke jalan juga pulang lagi Pak. Jadi betapa masker ini sekarang menjadi hal yang penting ya. Kadang kita udah jalan di jalan, masker ketinggalan, balik lagi gitu ya. Jadi ini betapa memang masker ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Ya begitu juga kita membiasakan mencuci tangan ya. Itu juga sangat hal-hal yang sangat positif sebenarnya, karena memang Islam sendiri itu memang mengajarkan kebersihan ya. Anadzafatu minal iman. Jadi dengan banyak cuci tangan ini ya insya Allah kuman-kuman yang nempel di tangan ini ya tidak akan nyebar ke tempat yang lain gitu ya. Itu bagus lah. Bahkan di luar pandemi pun cuci tangan itu diajarkan gitu ya. Kayak zaman dulu itu orang tua kan mau tidur, mau makan itu harus cuci tangan, cuci kaki kan gitu. Banyak tangan aja, bukan kaki dicuci ya. Nah, kemudian menjaga jarak, kemudian juga kita membatasi mobilitas, interaksi, dan juga menghindari kerumunan. Itu yang 5M itu satu upaya dari pemerintah dan dari kita semuanya. Namun demikian tentu juga banyak hal-hal lain yang juga harus kita lakukan untuk mempercepat berakhirnya wabah ini. Di antaranya itu dengan meningkatkan amal soleh. Jadi dengan amal soleh kita. Jadi saya mengutip dari satu ayat surat Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah tawajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi ada kalimat wabtagu ilaihil wasilah. Jadi kalau di dalam tafsir itu wabtagu ilaihil wasilah ini maknanya sangat luas ya. Jadi kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, ingin mendapatkan perlindungan, ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah ya. Jadi di situ ingin mendapatkan ma'unah Allah, itu kita bisa dengan wasilah atau bertawasul ya. Jadi bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk tawasul itu adalah amal soleh. Salah satunya itu ya. Ya, jadi ini saya berangkat dari satu kisah ya. Jadi ini kisah nyata. Kenapa saya katakan kisah nyata?
Karena diceritakan dalam sebuah hadis yang sahih ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di suatu ketika ada 3 orang pemuda yang sedang melakukan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba hujan lebat turun begitu besar ya. Sehingga ketiga orang pemuda ini dia berlindung atau ya dia berteduh di sebuah gua ya, di sebuah gua. Ketika ketiga orang itu sudah masuk ke dalam sebuah gua, tiba-tiba ada batu besar itu jatuh pas menghalangi pintu gua itu. Sampai akhirnya 3 orang ini nggak bisa keluar, nggak bisa menyelamatkan dirinya untuk bisa keluar dari gua karena terhalang batu besar yang menutupi pintu gua itu. Setelah itu mereka bertiga ini bertawasul kepada Allah dengan wasilah amal soleh masing-masing. Jadi masing-masing 3 orang ini punya amalan yang sudah rutinitas dia lakukan, yang sudah dawam dia lakukan. Karena memang kata Rasulullah bahwa sebaik-baik amal itu adalah yang rutinitas, yang dawam, yang kontinu, walaupun sedikit itu amal itu. Jadi amal sedikit tapi kalau dilakukan secara kontinu itu akan memberikan sebuah manfaat, dampak positif yang besar. Jadi ketiga orang ini kemudian yang pertama dia mengatakan, ya Allah, hamba ini punya seorang ibu yang sudah sepuh, yang sudah tua renta, yang sudah sakit-sakitan. Setiap hari, setiap pagi, setiap hari hamba menyediakan kebutuhannya. Kalau pagi menyiapkan susu untuk ibu, kemudian untuk keperluan-keperluan lainnya. Selalu tiap hari hamba lakukan itu. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, andaikan amal yang dilakukan oleh hamba ini merupakan sesuatu hal yang engkau ridhoi, baik menurut engkau, mohonlah ya Allah bukakan pintu gua ini yang terhalang oleh batu besar ini. Kemudian dengan izin Allah itu bergerak, itu batu besar itu bergerak. Tetapi bergeraknya tidak cukup untuk dia bisa keluar, 3 orang itu. Kemudian yang kedua, pemuda yang kedua mengatakan, ya Allah, suatu ketika hamba menolong seorang wanita cantik yang sedang dalam kesusahan. Karena dia ini merasa berhutang budi kepada hamba, ya Allah, akhirnya dia mengajak sesuatu pekerjaan yang tidak engkau ridhoi. Dengan hamba mengatakan, hamba menolak karena takut kepada engkau. Apabila hamba melakukan perbuatan maksiat, ajakan wanita itu. Kata pemuda itu, ya Allah, andaikan apa yang hamba lakukan itu suatu hal yang baik menurut engkau, mohonlah ya Allah, selamatkan hamba, bukakanlah pintu gua yang terhalang batu ini. Itu dengan izin Allah bergerak lagi, batu besar gerak lagi. Ya udah agak besar tuh pintu, tapi belum cukup untuk dia bisa menyelamatkan diri dari gua itu. Kemudian pemuda yang ketiga dia mengatakan, ya Allah, hamba ini suatu ketika punya karyawan, pegawai. Tapi karyawan hamba ini tiba-tiba pergi tanpa pamit sebelum mengambil haknya, sebelum mengambil gaji bulanannya. Hamba tunggu, ya berbulan-bulan gak ada, sampai bertahun-tahun gak datang-datang. Tapi akhirnya oleh hamba itu kemudian gaji si karyawan itu dibelikan kambing ya, dibelikan kambing. Sebagian riwayat mengatakan dibelikan sapi, sebagian riwayat ada mengatakan dibelikan kambing. Ya. Akhirnya setelah itu dia anak beranak tuh berkembang biak tuh, ternaknya itu ya, kambingnya itu makin banyak. Udah lama datang
karyawan itu. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Dari mana aja kamu? Saya tunggu-tunggu bertahun-tahun kamu nggak ada. Ya mohon maaf Tuan. Waktu itu saya pergi nggak sempat bilang dulu karena suatu hal yang sangat penting katanya. Dia gitu. Akhirnya sekarang saya datang Tuan ingin mengambil hak saya yang dulu upah saya belum diambil. Akhirnya kata si tuannya itu, oh ya kalau begitu ambillah itu hewan ternak yang udah banyak itu tuh di padang pasir itu, ya itu ambil, itu punya kamu katanya gitu. Kata si karyawan itu, Tuan saya tidak bercanda, saya hanya ingin mengambil hak saya. Akhirnya dijelas oleh dia, itu adalah ternak punya kamu. Yang dulu gaji kamu yang belum diambil itu saya belikan 2 ekor kambing. Sehingga dia berkembang udah banyak seperti itu. Itu punya kamu semuanya. Lalu dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, andaikan apa yang hamba lakukan itu suatu perbuatan yang baik menurut Engkau, mohonlah ya Allah, bukakanlah pintu gua ini, selamatkan kami bertiga ini. Maka dengan izin Allah terbuka tuh, ya, batu itu bergeser, akhirnya 3 pemuda ini selamat dari musibah lah, dari musibah yang mengancam kematian itu ya. Karena kalau andaikan di dalam gua nggak bisa keluar kan bisa mati kan orang itu kan, istilah secara logikanya gitu kan. Dengan wasilah 3 amal soleh inilah maka 3 pemuda ini selamat. Ya, jadi ini berawal dari situ kita nisbahkan, kita korelasikan dengan wabah yang ada pada saat sekarang ini. Ini sebagai awal nih. Iya, jadi Ya. Mitra JC sangat menarik sekali nih Mitra JC dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Daloh, bahwasannya ada sebuah hadis ya Ustaz ya. Hadis yang dari mana di kitab Riyadhus Shalihin. iya, di kitab Riyadhus Shalihin, yang mana ketika ada seorang pemuda yang terjebak dalam gua dan mereka bertawasul kepada kebaikan mereka atau amal soleh mereka, mereka dapat keluar dari permasalahan itu. Nah, tentunya ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik Mitra Ajis, terlebih hari ini kita juga sedang menghadapi masalah yang cukup besar, dan ini seluruh dunia bahkan ya Ustaz ya. Ya. Seluruh dunia bahkan, dan mungkin juga kalau misalkan masyarakat kita atau mungkin kita sendiri berdoa yang sama, mungkin juga bisa terangkat dari wabah ini atau masalah yang sedang kita hadapi. Nah, dan tentunya pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini kan hanya awal nih, tentunya ada pembahasan lagi yang tentunya sangat menarik. Sebenarnya sejauh mana amal soleh itu dapat membantu kita keluar dari persoalan? Dan amal soleh apa nih, kan ada kan amal soleh yang biasa aja gitu kan, ada mungkin menengah ke atas, atau juga amal soleh yang lebih di atasnya lagi. Nah, mungkin bisa diberitahukan kepada kita semua amal soleh sejauh mana dia dapat membantu kita. Ya, jadi kalau diibaratkan wabah ini kita terjebak dalam sebuah gua tadi, ya kan? Ya. Karena kan orang terjebak dalam sebuah gua itu pun terancam kematiannya. Sama dengan ketika kita ini sedang ada di wabah sekarang yang sedang melanda ini, khususnya COVID-19, walaupun banyak juga wabah-wabah yang lain ya. Ya, cuman sekarang yang lagi viral itu kan yang COVID-19 begitu. Sehingga kalau ada yang wabah kolera apa ini seolah-olah ya nggak kelihatan kan, tertutup dengan wabah yang lebih besar gitu ya, COVID-19 ini. Jadi kita ibaratkan seperti itu, berarti kita ini semua ini kan terancam. Memang ya kalau masalah kematian itu kan memang hak prerogatif Allah. Tapi secara logika manusia mengancam. Ya, jadi wabah ini mengancam kita, mengancam keselamatan manusia ya, sampai kepada mengancam masalah kematian ya. Karena memang udah banyak juga dengan wabah ini orang yang meninggal dunia ya. Oleh karena itu ya tentu kita ini bisa mengambil hikmah
dari apa yang dilakukan oleh pemuda tadi itu bertawasul dengan amal soleh. Ya. Jadi kalau kita lihat ini amal soleh yang dilakukan oleh ketiga pemuda ini itu udah amal soleh yang spesial itu. Kalau tadi ditanyakan dikatakan amal soleh ya, itu amal soleh yang spesial. Kenapa yang spesial? Yang pertama itu seseorang yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu kan Rasulullah sendiri pun pernah juga menanyakan kepada sahabatnya begitu ya. Tahukah kamu amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah? Ya. Akhirnya kata Rasulullah itu, amal yang sangat dicintai oleh Allah itu habbu ilallah, amal yang sangat dicintai Allah itu adalah birrul walidain di antaranya. Yang pertama itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi amalan yang dilakukan oleh si pemuda ini adalah termasuk amalan yang sangat spesial, sangat dicintai sama Allah, sangat utama, yaitu yang namanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi di tengah-tengah wabah ini kita harus berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Ya, membahagiakan. Yang dekat, yang jauh orang tua harus kita bahagiakan. Ya. Harus membuat orang tua itu qurrata'yun, senang, hatinya senang begitu ya. Dan jadikanlah kedua orang tua itu sebagai raja dan ratu dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita seperti raja dan ratu. Dan ini adalah bisa dijadikan sebagai sebuah iktibar bagi kita ya. Bahwa memang betapa banyaknya kisah-kisah terdahulu itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang karena dia telah membahagiakan orang tuanya. Dan juga banyak kisah-kisah yang menceritakan orang itu jatuh hina ke derajat yang sehina-hinanya karena durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ini kita di tengah-tengah pandemi ini harus banyak berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Harus ditingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua. Maka insya Allah kita ini akan diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika orang tua apalagi ibu itu mendoakan anaknya, itu tidak ada hijab antara Allah dengan hambanya itu. Begitu sangat kabul. Ya, jadi kita selalu. Jadi kita kalau orang tua sudah senang, maka orang tua mendoakan kita supaya kamu selamat, supaya kamu sehat, supaya kamu berkah, supaya kamu sukses. Itu pasti oleh kabul. Itu wasilah. Jadi bertawasul dengan amal soleh. Jadi beramal soleh, amal soleh kita ya. Dan ini adalah merupakan sebuah contoh teladan yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kita ini kalau ada orang yang mengatakan di tengah-tengah pandemi ini kita harus meningkatkan iman katanya. Ya. Jadi meningkatkan iman itu ya sebenarnya termasuk dalam itu meningkatkan amal soleh kita, mengamal amal soleh kita gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi memang banyak sih amal-amal yang lain ya. Kalau di hadis itu makan as-sholatu fi awali waktiha, sholat awal waktu, birrul walidain, jihad fisabilillah kan. Itu kalau redaksi hadis yang tadi. Tapi kan ini kita ngambil itibar dari tiga pemuda yang sedang terjepit itu, yang sedang terjepit, yang sedang terancam nyawanya, maka dia bertawasul dengan amal soleh, yang diantara itu amal soleh itu adalah membahagiakan orang tua. Dan ini seperti disampaikan oleh Imam Suyuti ya, itu juga nilai pahalanya sangat besar. Jadi kita kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua yang orang tua itu sudah lemah ya, mungkin udah nggak bisa nyari nafkah lagi dan sebagainya. Itulah kesempatan anak untuk, kalau membalas jasa sih nggak mungkin anak itu bisa membalas jasa kepada orang tua, harusnya kepada ibu.
karena betapa besarnya jasa ibu kepada anaknya itu, sehingga anak itu dengan apapun juga tidak mungkin bisa membalas jasanya. Ya, sehingga pernah ada satu kisah ya zaman Rasulullah, ada seorang pemuda itu menggendong ibunya, yang ibunya itu udah gak kuat jalan, menggendong untuk menjalankan ibadah haji. Jadi mulai dia tawaf, dia gendong, sa'i gendong, sampai selesai seluruh proses haji dia gendong-gendong ibunya. Ya, kita nggak ngebayang ya, ngegendong-gendong ibu, coba ya. Kalau Mas tawaf Safa Marwah itu Marwah masih agak ya itu masih terjangkau lah. Tapi kalau sudah melempar jumroh, jumarot itu kan wah jalannya tantangannya besar. Sampai selesai dia menjalankan haji, menghajikan ibunya. Dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, saya sudah menghajikan ibu. Ibu saya ini sudah sepuh, saya gendong-gendong ya Rasul sampai selesai. Apakah cukup ya Rasul apa yang saya lakukan ini untuk membalas jasa kebaikan ibu kepada saya? Kemudian kata Rasulullah, kamu ini memang anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang soleh, kata Rasulullah. Tapi apa yang kamu lakukan itu hanya cukup untuk membayar jasa ibumu kepadamu ketika ibumu melahirkanmu 1 kali tarik napas. Sedangkan kalau seorang ibu melahirkan bayi itu setengah mati. Iya, itu kan antara hidup dan mati kan. Oh iya, 1 kali tarikan napas ibumu menghajikan, bayangin. Ya, makanya dari itu ya kita jangan sudah merasa menjadi anak yang paling baik kalau sudah berbuat baik kepada orang tua. Yang penting bagaimana caranya kita bisa membahagiakan, minimal tidak menyakiti. Kalau tidak bisa berbuat baik yang lebih, minimal jangan sampai menyakiti hati orang tua, terlebih khusus ibu ya dan bapak juga. Itu yang pertama nih, hikmah dari tadi. Jadi amal soleh yang spesial untuk menghadapi wabah ini ya, kita bahagiakan orang tua. Ya, terutama ibu. Karena kata Nabi, umuka suma abuka. Ya makanya terutama ibu itu, karena memang kata Nabi begitu. Ibumu baru ayahmu. Walaupun tentu dalam kenyataan kedua-duanya kita tetap harus berbakti kepada kedua orang tua ya. Cuman ibu itu oleh Nabi dilebihin karena memang ibu yang melahirkan kita ya. Jadi ya itu yang pertama ya, bahagiakan orang tua. Kalau yang sudah tidak ada, bagaimana orang tuanya? Ya tetap kita berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua yang sudah tidak ada bagaimana? Ya dengan cara mendoakan supaya Allah mengampuni dosanya dan seterusnya ya. Mendoakan yang baik untuk ahli kubur ya. Kemudian hikmah yang kedua, amal soleh yang kedua adalah takut kepada Allah. Ya, jadi kisah ini mirip-mirip dengan kisahnya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf ketika diajak melakukan sesuatu yang gak baik oleh Siti Zoleha, yang menolak, saya takut kepada Allah. Sama pemuda ini juga, ketika dia setelah membantu menolong seorang wanita cantik, dia mengajak sesuatu yang gak baik, dia katakan, saya takut kepada Allah. Ya, jadi ini bentuk takut kepada Allah ini yang akan membuat Allah itu menolong kita. Ya. Jadi sepenuhnya kita hanya takut kepada Allah. Ya. Jadi di sini walam yakhsha illallah. Jadi kamu tidak boleh takut kepada yang lain-lain.
takut itu kepada Allah. Kepada makhluk nggak boleh takut kita. Ya termasuk dengan wabah ini kita nggak boleh takut, Pak. Nggak boleh takut. Ya, tapi kita takut kepada Allah. Tapi begini, kenapa kita harus menghindari? Nah ini. Kenapa kita harus menghindari wabah ini? Itu bukan karena takut kepada wabah itu, ya. Tapi bentuk ikhtiar kita karena memang Allah memerintahkan kita untuk berupaya menyelamatkan diri kita. Jadi jangan sampai kamu itu membinasakan dirimu sendiri. Ya, jadi itu ujung-ujungnya kan kita menjalankan perintah Allah, menghindari wabah itu. Sama dengan Rasulullah pernah mengatakan bahwa hindarilah wabah itu, wabah yang menular. Kalau dulu mah kolera ya, ada hadisnya itu. Kalau dulu mah kolera, hindarilah olehmu wabah kolera seperti kamu menghindari seekor singa, seekor macan. Jadi itu sama, jadi sebenarnya bukan karena takut, ya, tapi kita merupakan sebuah ikhtiar. Sama dengan ketika kita diajarin bela diri oleh guru kita, ya, diajarin oleh guru kita belajar silat, belajar kungfu, belajar apa. Ini ujung-ujungnya kalau kita udah tamat itu, guru kita mengatakan, kamu tidak boleh sombong. Ya. Yang kedua, berupaya kalau masih bisa menghindar, kalau ada musuh, menghindar. Jangan cari musuh. Kalau masih bisa menghindar, menghindar. Kecuali kalau terpaksa kan gitu. Ya sama begitu. Jadi walaupun kita udah jago kungfu, jago silat, jangan dicari musuh itu. Jangan dicari. Bahkan kalau ada musuh, kalau masih bisa menghindar, menghindar. Kecuali kalau terpaksa, ya, terdesak, baru tuh kita gunakan tuh kan istilahnya ilmu kita untuk apa? Dalam rangka untuk menjaga diri. Jadi sama ini juga. Kita mau menghadapi wabah itu seperti itu. Menjaga diri kita dengan apa? Seperti tadi dengan prokes, dengan amal soleh. Kita tingkatkan amal soleh kita. Rasa takut kita kepada Allah itu bukan hanya di mulut, ya, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Karena bentuk daripada rasa takut kepada Allah itu, dia akan semakin dekat dengan Allah. Itu bedanya. Jadi kalau takut kepada Allah terus mendekat kepada Allah. Kalau takut kepada makhluk itu kita menjauh kan, gitu istilahnya. Menjauh kan. Kayak corona ini ya kita jauhi itu. Kalau takut kepada Allah kita terus semakin dekat dengan Allah. Semakin gak boleh di mana-mana itu udah merasa selalu kita ini diawasi sama Allah gitu ya. Nah gitu. Yang ketiga nih, sedekah. Hikmah yang ketiga itu sedekah, Pak. Kejujuran dan sedekah. Bayangkan seorang tuan, seorang bos bisa mengembangkan honor karyawannya sampai menjadi besar. Ya, itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Dan itu bisa kita nisbatkan dengan sedekah. Artinya bahwa untuk menghadapi wabah ini kita harus banyak bersedekah. Karena sedekah itu tanfaul bala. Jadi bisa menolak bala. Jadi dengan banyak bersedekah Allah akan menyelamatkan kita. Dengan banyak bersedekah Allah akan melindungi kita. Saya kira itu ada 3 amal. Jadi kalau dikatakan amal spesial, ya inilah 3 ini termasuk amal spesial. Gitu. Yaitu yang pertama adalah berbakti kepada orang tua, takut kepada Allah, dan memperbanyak sedekah. Ini adalah amal-amal yang spesial sekali yang tentunya dapat menolak bala. Ya. Jadi pada hari ini ketika masalah menghadapi kita atau wabah hari ini menyambangi kita, ya, dan kita nggak tahu kapan selesainya, maka yang harus kita perhatikan adalah tetap berbakti kepada orang tua, ya Ustaz, ya. Membahagiakan mereka, karena seperti yang dikatakan oleh Ustaz
Ya Allah, ya doa orang tua itu tanpa ada penghalang, ya, Ustaz, Hmm. tanpa ada ijab. Jadi ya sudah, bahagiakan orang tua, perlakukan orang tua seperti raja, ratu, ya, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Lalu yang kedua adalah takut pada Allah. Seperti kisah Nabi Yusuf ya Ustaz, yang dia Iya. juga bagaimana seorang pemuda diajak oleh wanita cantik lah Eh, istilahnya, eh. yang mungkin pada hari ini anak muda mungkin Iya. iya, butuh perjuangan Wah, itu untuk luar biasa luar itu biasa itu godaannya. godaan Eh, ini. Lalu juga ya itu yang perlu kita tanamkan, takut pada Allah ketika diajak oleh wanita cantik melakukan hal yang tidak dibenarkan. Lalu yang ketiga adalah banyak-banyak bersedekah. Maka ini adalah hal yang mampu untuk membuat eh, bencana, wabah, atau masalah-masalah itu menjauh dari kita. Hmm. Nah ini tiga amalan soleh yang tadi juga Ustadz Dalo sudah kategorikan ya, sebagai amalan yang sangat-sangat spesial sekali, sebagaimana yang disandingkan dengan kisah tadi ya, Mitra Jesi, seorang pemuda yang terjebak di dalam gua. Nah, Ustadz, mungkin juga menjadi sebuah pertanyaan terakhir nih Ustadz. Eh, Kan tadi ada tiga Ustadz. Ada nggak sih amalan-amalan soleh yang lain yang bisa kita lakukan? Mungkin yang tadi kan orang tua sudah meninggal, dia nggak punya harta juga gitu kan. Dan juga wanita cantik juga nggak mungkin godain dia nih Ustadz istilahnya. Ada nggak amalan-amalan soleh lain yang tentunya mampu membantu kita untuk keluar dari Iya. masalah? Jadi kalau kita kembali ke tafsir al-wasilah tadi, wabtagu ilal wasilah ya. Memang di situ kita ini bisa bertawasul itu kan pertama tadi dengan amal soleh. Yang kedua juga bisa dengan doa ya. Dengan doa. Dan yang ketiga juga bisa dengan bantuan orang lain. Jadi dengan perantaraan bantuan orang lain. Ya, jadi yang tadi itu memang hanya sebagian di antara sekian banyak amal soleh ya. Itu ya. Ya intinya bahwa memang di tengah-tengah wabah ini kita harus semakin taat kepada Allah, harus semakin dekat dengan Allah begitu ya. Dan intinya itu semakin dekat dengan Allah karena apa? Dengan berbuat baik kepada orang tua, dengan takut kepada Allah, dengan bersedekah. Itu juga bersedekah itu kan sama dengan qoribu minallah. Jadi qoribu minan nas, qoribu minal jannah, baidu minan nar. Itu kan orang yang bersedekah begitu. Jadi kalau orang yang suka sedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan semua manusia, dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Iya, jadi anggap aja neraka ini semacam wabah besar. Maksudnya anggap wabah gitu kan. Jadi jauh lah. Dengan manusia dekat karena memang ada banyak hikmah dari wabah ini apapun ya, termasuk musibah bencana itu kan wabah juga lah istilahnya. Memang kalau wabah itu lebih diartikan kepada penyakit menular gitu ya. Seperti di rumah kan kayak kolera segala macam gitu ya. Penyakit menular itu memang kalau disebut wabah itu orientasinya tuh penyakit menular. Tapi secara umum memang itulah musibah. Itulah bencana sama gitu ya. Memang ada bencana yang disebabkan alam, ada juga yang memang itu memang bukan non alam gitu ya. Jadi kalau kayak COVID ini kan ya non alam ya gitu ya. Jadi tiba-tiba datang nggak kelihatan tapi ada gitu ya. Ini kan yang susahnya itu di situ. Jadi ini sebenarnya dengan 3 amal ini sebenarnya udah mencakup ya, intinya kita harus lebih dekat kepada Allah. Itu amal soleh ya. Kemudian yang kedua ini kan juga ini sebagai tambahan dari amal soleh itu, tapi walaupun sebenarnya ini juga kategori amal soleh juga, itu berdoa. Berdoa juga sebenarnya amal soleh sebenarnya. Ya contoh ya, ketika Nabi Yunus ya yang ditelan ikan, ya, ditelan ikan. Nabi Yunus itu
menyelamatkan diri, memohon perlindungan kepada Allah dengan wasilah membaca dzikir doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Akhirnya dengan wasilah bacaan itu Nabi Yunus selamat. Ada lagi, misalnya Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu dibakar sama Raja Namrud itu dengan api yang sangat besar. Dan secara logika manusia, orang yang dibakar itu pasti gosong, hangus, ya ujung-ujungnya mati lah gitu kan ya. Udah dibakar. Tapi Nabi Ibrahim itu dibakar bukannya kepanasan, kedinginan. Coba. Kedinginan. Jadi seolah-olah beliau itu ada di tengah ruangan yang AC-nya itu masih nyala ya 16 derajat Celcius gitu kan, dingin sekali, kedinginan. Coba di tengah-tengah api. Ya. Apa itu wasilahnya? Jadi ternyata masih dalam kitab Riyadhus Shalihin juga itu ada hadis sahih itu bahwa Nabi Ibrahim itu ketika dibakar beliau pun berdoa kepada Allah. Doanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi dengan wasilah baca doa tadi Allah memerintahkan makhluknya yang bernama api itu kan makhluk Allah. Ya naru kunni bardan wasalaman la Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu itu dingin. Selamatkan Ibrahim. Jadi itu sama Pak. Jadi walaupun sebenarnya doa itu amal soleh juga. Ya, jadi doa itu dzikir. Ya, dzikir itu sama Pak. Jadi kita juga di tengah-tengah wabah ini harus banyak kita berzikir. Ya itu hanya contoh aja ya. Contoh Nabi Yunus, contoh Nabi Ibrahim. Dan yang juga tidak kalah pentingnya kita amal soleh kita ini juga banyak dzikir itu baca istighfar. Kita banyak bertobat, apalagi sekarang ini di bulan Rajab ya. Dan pertengahan Rajab kan. Ya ini hari kita harus banyak istighfar. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kesempatan kita menghadapi Ramadan kan. Kalau Nabi itu kan dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Ini kan persiapan kita menghadapi Ramadan. Ya tadi disampaikan ya. Memang Robi mudah-mudahan kita nanti Ramadan ini ya bisa normal gitu. Amin. Ya, kalau Ramadan tahun lalu kan sama sekali kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar ya, seperti tarawih enggak, Idul Fitri enggak. Tapi kalau sekarang insya Allah mudah-mudahan, walaupun mungkin masih pakai protokol kesehatan. Saya yakin sih April itu kita bisa sholat tarawih di masjid. Mudah-mudahan gitu ya. Ya, walaupun tetap prokes ini tetap dilakukan. Kenapa? Karena memang seperti disampaikan tadi kita tidak bisa memprediksi ya. Tapi ya paling tidak kita dengan amal soleh kita ini ya Allah menyelamatkan kita, keluarga kita, orang-orang yang di sekitar kita. Ya. Jadi kalau semua itu melakukan itu, akhirnya kan makin besar gitu. Makin besar. Jadi konsep seperti itu. Jadi dari diri kita dulu, dari diri kita orang yang terdekat dengan kita terus. Kalau semua orang melakukan hal yang sama, satu Indonesia sama melakukan hal yang sama, insya Allah Pak. Kabur itu corona itu. Kabur corona itu sama-sama. Ya, semua orang melakukan hal yang sama, beramal soleh yang sama ya. Jadi gemakan. Jadi menghadapi Ramadan ini ya, khususnya Rajab ini ya kita banyak istighfar. Jadi istighfar itu termasuk amal soleh juga gitu ya. Ya sebenarnya gitu ya, amal baik gitu maksudnya. Ya, betul. Kan ada amal yang diucapkan, ada amal yang dikerjakan. Jadi amal yang diucapkan seperti dzikir, zikrullah itu kan amalan kita yang diamalkan oleh lisan. Jadi ada amalan lisan. Itu amal juga sama. Zikrullah itu amal. Tapi ada juga
amal soleh itu memang amal yang dikerjakan dengan perbuatan seperti tadi ya, membantu orang tua dan lain sebagainya, dan bersedekah dan sebagainya. Sekarang ini memang di tengah wabah ini kan kita harus banyak berbagi juga ya. Banyak teman-teman kita yang kena wabah ini ya, yang meninggal karena COVID kan kita sangat sedih gitu ya, sampai mau takziah aja nggak boleh ya, nggak boleh, rumahnya dijagain keamanan, ini diisolasi kan itu suatu hal yang sangat memprihatinkan kita ya, palingnya kita berdoa. Ya doa itu juga merupakan bagian daripada amal soleh itu. Masya Allah. Jadi tentunya ini yang bisa kita lakukan nih Mitra JC ya, selain amal yang kita kerjakan juga ada amal yang kita lisankan, yaitu adalah zikrullah, berzikir, banyak-banyak istighfar, dan ya semoga atas wasilah zikir kita dan ketika semua orang melakukan zikir dan bertobat kepada Allah, maka semakin besar kemungkinan wabah itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita melawan sesuatu yang nggak kelihatan, non alam kalau atau segala. Dan ya makhluk Allah juga, dan ya terserah Allah kapan mau menyebutnya. Maka ketika sama-sama kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah mudah-mudahan wabah ini akan cepat selesai. Nah Ustaz, alhamdulillah kita sudah berada di ujung tema kita di kesempatan pagi hari ini. Adakah closing statement yang Ustaz ingin berikan di pertemuan kita tentang mengatasi wabah dengan wasilah amal soleh? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Yang pertama tentu mengajak kita semuanya, para pecinta Radio Jakarta Islamic Center, kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tingkatkan iman kita, tingkatkan imun kita, dan tingkatkan aman kita, dan juga kita tingkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu dimulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, orang yang dekat dengan kita, dan itu kalau kita lakukan sesuai dengan apa yang bisa kita perbuat yang terbaik untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk bangsa ini. Dan ini saya kira pesan dari saya ya, dan mudah-mudahan lah kita semuanya, khususnya yang para pencinta Radio JC ini, Allah berikan kesehatan, perlindungan dan keberkahan ya. Amin. Dan juga di tengah Rajab ini kita berdoa, Allahumma barik lana fi rojaba wasabana wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, di bulan Syaban, dan sampaikan kami semua untuk bisa bertemu dan beribadah di bulan suci Ramadan yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC, terima kasih banyak Ustaz sudah hadir di kesempatan pagi hari ini dalam program Menyuluh Agama Menyapa. Mitra JC, demikianlah program Menyuluh Agama Menyapa Mitra JC di kesempatan pagi hari ini, dan mempertegas lagi pernyataan Ustaz Dawa bahwasanya kita harus meningkatkan iman, imun, aman. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mitra JC, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah stay tune, dan jangan lupa untuk saksikan siaran tundanya di YouTube kami di Radio Jakarta Islamic Center. Dan juga Mitra JC masih bisa menyaksikan program kami di sosial media kami, yaitu di Facebook Radio Jakarta Islamic Center. Akhirnya kami mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.